Perkenalkan, nama saya Gilbert Hernold Tarapanjang. Saya akan menjelaskan slide pertama dan kedua mengenai prinsip etika bisnis dan pengertian etika bisnis. Bab 3, prinsip-prinsip etika dan bisnis. Prinsip-prinsip etika dan bisnis adalah suatu keharusan untuk dipegang teguh oleh semua aspek yang terikat dengan perusahaan. Prinsip ini mencakup segala aspek, lebih umum, namun penerapannya harus tepat sasaran, karena sebagai fondasi dalam membangun sebuah perusahaan. Yang berikut, pengertian etika bisnis. Etika bisnis sendiri diartikan sebagai pengetahuan tentang tata cara ideal, pengaturan, dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal dan secara ekonomis atau sosial. Dan penetapan norma dan moralitas ini menunjang maksud dan tujuan kegiatan bisnis. Perkenalkan, nama saya Ditya Mewanitunu. Saya akan menjelaskan slide ketiga hingga slide kelima. Slide ketiga ada 4 unsur dalam etika bisnis. Yang pertama, unsur managerial skill, yaitu seorang bisnismen harus mampu mengatur hidup sendiri beserta dengan keluarganya dan dengan teman-teman di sekelilingnya. Unsur yang kedua ada unsur konseptual skill, yaitu mampu untuk memberi konsep dalam menjalankan pekerjaan dan jabatannya, serta mampu untuk mendelegasikan kepada orang lain. Unsur yang ketiga ada unsur technical skill, yaitu unsur yang harus dimiliki oleh seorang bisnismen yang mampu memberikan teknik-teknik untuk melaksanakan apa yang menjadi pemikiran dan konsep-konsepnya, serta memberikan contoh kepada orang lain atau pihak ketiga. Yang keempat ada unsur integrasi moral yang tinggi, yaitu harus mampu memilah-milahkan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan. Slide keempat ada etos bisnis. Etos bisnis adalah suatu kebiasaan atau budaya moral menyangkut kegiatan bisnis yang dianut dalam suatu perusahaan dari satu generasi ke generasi yang lain. Inti etos bisnis di sini adalah pembudayaan atau pembiasaan penghayatan akan nilai, norma, atau prinsip moral tertentu yang dianggap sebagai inti kekuatan dari yang sekaligus juga membedakannya dari perusahaan yang lain. Wujudnya bisa dalam bentuk pengutamaan mutu, pelayanan, disiplin, kejujuran, tanggung jawab, perlakuan yang fair tanpa diskriminasi, dan sebagainya. Slide kelima ada prinsip-prinsip etika bisnis. Yang pertama, prinsip otonomi, bahwa perusahaan secara bebas memiliki kewenangan sesuai dengan bidang yang dilakukan dan pelaksanaannya sesuai dengan visi dan misi yang dipunyai. Yang kedua, ada prinsip keadilan, yaitu merujuk untuk semua pihak yang terlibat dalam bisnis yang memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang ketiga ada prinsip integrasi moral, yaitu yang diterapkan dengan baik sangat berguna untuk menjaga nama baik perusahaan. Yang keempat ada prinsip kejujuran, yaitu merupakan nilai yang paling mendasar dalam mendukung keberhasilan kinerja perusahaan. A few moments later. Nama saya Elizabeth Ratu Eda. Saya akan menjelaskan dari slide ke-6 sampai slide ke-8, yaitu mengenai klasifikasi etika. Klasifikasi etika dibagi atas 5, yaitu yang pertama, etika deskriptif, yaitu etika di mana objek yang dinilai adalah sikap dan perilaku manusia dalam mengejar tujuan hidupnya sebagaimana adanya. Yang kedua, etika normatif, yaitu sikap dan perilaku manusia atau masyarakat sesuai dengan norma dan moralitas yang ideal. Yang ketiga, etika deontologi, yaitu etika yang dilakukan dengan dorongan oleh kewajiban untuk berbuat baik terhadap setiap orang atau pihak dari pelaku kehidupan. Yang keempat, etika teologi, yaitu yang diukur dari apa tujuan yang dicapai oleh pelaku aktivitas akan dinilai baik jika bertujuan baik. Artinya sesuatu yang akan dicapai adalah sesuatu yang baik dan mempunyai akibat yang baik pula. Yang kelima,
etika relativisme, yaitu etika yang dipergunakan di mana mengandung perbedaan kepentingan antara kelompok parsial dan kelompok universal atau global. Yang ketujuh yaitu membahas pendekatan stakeholder, yaitu adalah cara mengamati dan menjelaskan secara analitis bagaimana unsur-unsur dipengaruhi dan mempengaruhi keputusan dan tindakan dalam sebuah bisnis. Slide ke-8 membahas mengenai ada dua kelompok stakeholder, yaitu kelompok primer. Kelompok primer terdiri dari pemilik modal atau saham, kreditor, karyawan, pemasok, konsumen, penyalur, dan pesaing atau rekanan. Yang kedua kelompok sekunder, yaitu terdiri dari pemerintah, lembaga asing, kelompok sosial, media massa, kelompok pendukung, dan masyarakat pada umumnya. Yang paling terpenting dalam kegiatan bisnis ini adalah kelompok primer. Baik, sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Jika ada saran, kritik, tanggapan, atau pertanyaan dari teman-teman, bisa langsung komen di kolom komentar. Terima kasih.